Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Widya Kusumawardani. Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai nilai-nilai Pancasila dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan negara, ya. Nah, materi ini bisa kalian jumpai di dalam buku ataupun pelajaran PPKN kalian, yaitu kelas 10 pada bab 1 ya. Nah, sebelumnya saya mau mengucapkan selamat kepada adik-adik yang sudah masuk ke jenjang SMA. Nah, semangat terus ya belajarnya. Oke, langsung aja yuk kita lihat apa aja yang akan kita bahas pada bab pertama ini. Nah, ini dia bagian pertamanya ya. Jadi pada bab pertama ini ya, kita akan membahas mengenai sistem pembagian kekuasaan. Oke, jadi sebelum kita masuk secara menyeluruh mengupas tuntas bab-bab yang ada dalam bab pertama ini, kita harus tahu dulu ya, sebenarnya apa yang dimaksud dengan pembagian kekuasaan ini? Nah, jadi pembagian kekuasaan adalah proses untuk memisahkan ataupun memecahkan wewenang yang dimiliki menjadi beberapa bagian untuk menghindari terjadinya pemusatan kekuasaan. Nah, di sini ada kata kunci. Kalian bisa melihat di sini ada tulisan untuk memisahkan dan memecahkan. Oke? Jadi, di dalam pembagian kekuasaan ini itu dikenal dengan dua jenis ya. Itu ada pembagian kekuasaan dan juga ada pemisahan kekuasaan. Nah, nanti kita akan membahas apa aja bagian-bagian dari pembagian kekuasaan ini dan apa aja maksud dari pemisahan kekuasaan ini. Nah, dari kedua hal ini, kira-kira Indonesia menganut yang mana? Indonesia menganut yang pembagian atau yang pemisahan? Ayo coba dipikirkan dulu. Nah, jadi Indonesia ini kita menganut yaitu adalah pembagian kekuasaan ya. Jadi kekuasaan yang ada di Indonesia itu dibagi. Nah, kalau dibagi berarti setiap lembaga itu ada kerjanya masing-masing ya. Sudah diporsikan masing-masing. Nah, tapi bedanya antara pembagian kekuasaan sama pemisahan kekuasaan ini, oke? Kalau pembagian kekuasaan ini masih mengenal adanya suatu bentuk kerja sama, ya, kerjasama antar lembaga. Jadi mereka saling ngecek, ya, check and balance istilahnya. Tapi kalau pemisahan kekuasaan ini, dia tidak ada lagi unsur dari kerja sama ini. Gitu. Jadi mereka sudah benar-benar dipisahkan. Ya, lembaga A benar-benar harus menangani kasus ini seperti itu tanpa ada bantuan dan tanpa dicek oleh lembaga-lembaga yang lain. Itu bedanya antara pembagian kekuasaan dan pemisahan kekuasaan. Nah, kita lihat lagi di sini. Kenapa harus dibagi dan dipecah kekuasaan itu? Supaya tidak terjadi pemusatan kekuasaan. Nah, jadi supaya tidak ada lembaga-lembaga yang superior. Jadi satu lembaga menangani seluruh permasalahan ya. Ataupun satu lembaga mengatur segala jenjang kehidupan seperti itu. Jadi semua itu harus dibagi supaya tidak terjadi suatu pemusatan kekuasaan ya. Jadi kalau kita berbicara mengenai pembagian kekuasaan, kalian harus ingat pembagian kekuasaan itu dibagi menjadi dua. Itu ada pembagian kekuasaan dan pemisahan kekuasaan. Nah, hal ini dilakukan supaya tidak terjadi pemusatan kekuasaan. Seperti itu ya.
Nah, sekarang kita lanjut lagi nih. Sekarang kita masuk ke jenis-jenis pembagian kekuasaan ya. Kita masuk ke jenis-jenis pembagian kekuasaan. Nah, di sini kalian bisa lihat kalau kita berbicara mengenai pembagian kekuasaan ya. Pembagian kekuasaan itu kita merujuk kepada dua pendapat ahli. Nah, ada menurut Montesquieu dan ada menurut John Locke. Dari hal ini ya, coba kalian perhatikan, kira-kira di Indonesia kita menganut yang pendapat siapa? Apakah pendapat Montesquieu atau pendapat dari John Locke? Ya, benar sekali. Indonesia menganut pendapat dari Montesquieu ini ya. Nah, jadi menurut Montesquieu, pembagian kekuasaan itu dibagi menjadi 3. Itu ada legislatif, ada eksekutif, dan ada yudikatif. Nah, inilah pembagian kekuasaan menurut Montesquieu. Nah, ketiga hal ini memiliki kerjaannya masing-masing. Nah, kalau legislatif ini dia bertugas untuk membuat. Apa yang dia buat? Legislatif dia membuat suatu peraturan ya, undang-undang atau undang-undang dasar. Nah, inilah di sini di tangannya legislatif yang bertugas untuk membuat suatu peraturan di suatu negara. Nah, setelah legislatif membuat peraturan, itu akan dijalankan oleh eksekutif. Jadi eksekutif ini dia melakukan. Ya, di sini saya tulis eksekutif ini dia melakukan. Apa yang dia lakukan? Suatu aturan yang telah dibuat oleh lembaga legislatif ini. Nah, sementara yudikatif ini dia lembaga penghukuman ya atau pengadilan. Nah, jadi kalau misalnya dalam hal melakukan ataupun menjalankan suatu hal yang telah dibuat oleh legislatif ini ya. Jadi misalnya eksekutif ini dia melakukan ataupun menjalankan peraturan yang telah dibuat oleh legislatif. Namun dalam praktiknya itu terdapat penyelewengan, itu akan ditangani oleh lembaga yudikatif. Nah, sehingga kita dapat menyimpulkan yang masuk ke dalam lembaga legislatif ini itu adalah DPR ya. Selanjutnya MPR, seperti itu. Nah, selanjutnya yang termasuk ke dalam lembaga eksekutif ini adalah presiden dan menteri ya. Dan menteri-menterinya. Jadi presiden itu dia tidak bisa bekerja sendiri. Presiden ini selalu dibantu oleh menteri-menterinya ya, berdasarkan bidang kementeriannya masing-masing gitu. Jadi misalnya di bagian pendidikan itu presiden dibantu oleh Kementerian Pendidikan seperti itu. Nah, jadi kalau yang di yudikatif ini contohnya, ini yang termasuk ke dalam yudikatif itu adalah MA ya, ada MK dan KY, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Itu dia yang termasuk ke dalam lembaga yudikatif. Nah, sekarang kita bahas lagi yuk pembagian kekuasaan menurut John Locke. Nah, jadi menurut John Locke itu hampir sama nih dengan yang dikatakan oleh Montesquieu, yaitu ada legislatif, eksekutif, cuman yang menjadi perbedaannya itu ada yang ketiganya berbeda, yaitu menurut John Locke yang ketiganya adalah federatif ya, artinya tetap sama, legislatif ini membuat, eksekutif ini melaksanakan, dan yang dimaksud dengan lembaga federatif ini yang melakukan hubungan diplomatik. Di sini saya tulis ya. Nah, jadi
Kalau mau bekerja sama dengan negara-negara lain ya, itu melalui lembaga federatif ini, seperti itu ya. Jadi sebenarnya gampang kita untuk membedakan ya, apa aja lembaga pembagiannya menurut Montesquieu, apa pembagian-pembagian lembaga menurut John Locke. Kita lihat aja yang terakhirnya. Kalau menurut Montesquieu ini, yang terakhirnya itu adalah yudikatif. Tapi kalau menurut John Locke yang terakhirnya itu adalah federatif, seperti itu ya. Nah, mungkin segini aja dulu ya. Sebelum saya tutup, saya mau mengulangi sekali lagi bahwa sistem pembagian kekuasaan itu sebenarnya dibagi menjadi 2 jenis ya. Itu ada pembagian, ada juga pemisahan. Apa tujuannya dilakukan pembagian kekuasaan? Supaya tidak terjadi pemusatan kekuasaan ini ya. Supaya tidak terjadi pemusatan kekuasaan. Nah, selanjutnya dilihat dari jenis pembagian kekuasaan, ada 2 pendapat menurut para ahli, yaitu menurut Montesquieu dan menurut John Locke. Kalau menurut Montesquieu ada legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Selanjutnya menurut John Locke ada legislatif, eksekutif, dan federatif. Legislatif itu membuat, eksekutif menjalankan, yudikatif menjadi lembaga penghakiman ataupun pengadilan. Sementara lembaga federatif menurut John Locke itu lembaga yang bertujuan dan bertugas untuk melakukan hubungan diplomatik bersama negara-negara yang lainnya, seperti itu ya. Nah, mungkin sekian dulu informasi yang bisa saya sampaikan mengenai materi ini. Bagi kalian yang masih ada pertanyaan terkait materi ini, kalian bisa langsung aja tanyakan di kolom komentar. Ataupun bagi kalian yang ingin menanyakan materi-materi yang lainnya, mungkin kita bisa diskusi lebih lanjut, langsung aja hubungin ke Instagram saya. Nah, akhir kata saya ucapkan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi tunggu dulu, jangan lupa di like, komen, subscribe, dan di share ya. Terima kasih.